Hai semuanya, hari ini tanggal 14 November 2023 jam 23.24 atau jam setengah 12 malam. Jujur aku nggak bisa tidur karena tiba-tiba banget kepikiran pengen sharing sama teman-teman gimana caranya aku deal bisnis atau deal project sama klienku dengan total nilai 4 juta rupiah. Nah, gimana caranya untuk kita bisa komunikasi dan meyakinkan calon klien kita buat percayain project dari kita? Yuk kita bahas. Nah, sekarang kita sudah ada di tampilan chat dengan klienku. Nah, dia tertarik dengan paket premium, which is itu adalah paket paling mahal. Nah, kemudian aku membalas balasan seperti ini. Nah, sebenarnya di Pasok ini adalah pesan balasan secara otomatis yang kita itu bisa custom sendiri, teman-teman. Nah, pelajaran pertama adalah pastikan bosnya teman-teman sudah membuat wadah untuk portofolio teman-teman. Kalau aku case-nya adalah video animasi, maka aku menjadikan YouTube-ku sebagai wadah untuk portofolio video-video animasiku. Kalau teman-teman punya spesialisasi di bidang mungkin desain foto atau edit foto, teman-teman bisa menggunakan Google Drive mungkin sebagai wadah untuk menyimpan portofolionya. Nah, kemudian link itu teman-teman sematkan pada chat otomatis yang akan ditampilkan di Pasok. Contohnya seperti ini. Tujuannya biar apa? Supaya klien kita tersebut bisa tahu file dari hasil pekerjaan kita seperti apa. Nah, baru kemudian dia membalas, selamat sore, ternyata dia menjelaskan kebutuhannya untuk buat video animasi yang menjelaskan tentang kegiatan inovasi. Jujur aku juga belum paham sampai di situ. Kemudian video animasi durasi 4 menit. Aku sudah mulai kalkulasi. Wow, ini ternyata lumayan juga. Karena 1 menitnya aku bisa hargai 800 sampai 1 juta. Tapi aku start, pelajaran keduanya adalah start dari harga yang cukup tinggi gitu ya. Nah, deadline-nya hari Selasa, sedangkan hari itu adalah hari Jumat kalau nggak salah. Jadi waktuku kurang lebih 3-4 hari gitu ya. Dan waktu itu kebetulan hari Sabtu Minggu bisalah aku mengerjakan proyek ini karena kebetulan libur. Jadi aku merasa ini bisa gitu. Nah, baik Kak, bisa. Tapi di sini dibilang apakah bisa gambaran animasi mirip seperti YouTube? Kok bisa? Aku sudah tahu YouTube kok bisa tuh bagusnya luar biasa ya. Dan jujur aku tidak bisa bikin video animasi sebagus itu, tapi aku merasa bahwa aku perlu fighting untuk meyakinkan si calon klien aku bahwa aku bisa bikin video animasi walaupun nggak mirip-mirip banget gitu ya. Kita lihat jawabanku seperti apa. Baik Kak, bisa. Untuk style animasi dari saya sesuai portofolio saya ya Kak. Jadi aku pengen make sure apakah portofolio aku ini sesuai dengan style animasi yang di-expect sama dia walaupun nggak mirip dengan YouTube kok bisa ya kan. Apakah masuk ya. Nah, kemudian beberapa menit kemudian ya, jadi jam 4 sore aku chat, jam 5 sore aku chat lagi apakah style animasi saya sesuai. Untuk mengkonfirmasi, aku takut dia mungkin sudah memilih freelancer yang lain gitu ya. Jadi kita lakukan yang namanya teknik follow up. Nah, kemudian mungkin dia tidak membaca atau tidak melihat link yang sudah aku sematkan sebelumnya. Nah, sehingga aku memberikan atau mengetikkan ulang link dari portofolioku. Portofolio saya di sini Kak. Jadi jangan pernah capek-capek untuk kasih link portofolio. Mungkin aja dia itu tidak melihat gitu ya. Baik Kak. Nah, saya cek masih sesuai. Nah, itu artinya udah lampu hijau. Hanya nanti bisa disesuaikan, tentu seperti itu. Barulah dia mengirimkan storyboardnya. Setelah aku cek ternyata cukup easy lah ya untuk dibikin gitu. Kalau oke, nanti bisa zoom untuk tugasan lebih detailnya. Nah, memang di platform ini tidak bisa komunikasi di luar platform sebelum dilakukan payment ya. Nah, mereka saya pelajari. Jadi selalu bilang kalau bikin storyboard, bikin narasi, selalu bilang baik Kak, saya pelajari dulu. Itu untuk memberikan kesan bahwasanya kita serius dengan proyek yang diberikan gitu ya. Setelah itu baru memberikan konfirmasi lagi, hai Kak, aku sudah mengerti dengan briefnya, dengan storyboardnya gitu. Atau aku udah oke dengan storyboard atau narasinya atau briefnya gitu. Kemudian dibalas keesokan harinya ya. Keesokan harinya dibalas. Kemudian Kak, siang ini bisa zoom untuk bisa lebih detail atau mau langsung penawaran siang Kak. Nah, kalau seperti itu, maka
pastikan dulu kita memberikan penawaran. Ini teknikku ya. Aku selalu memberikan penawaran dulu sehingga kita di dalam Zoom itu tidak membuang-buang waktu gitu ya. Jadi kalau dia sudah sesuai dengan penawaran kita, dia melakukan payment, ya udah di Zoom itu kita tinggal membahas detailnya seperti apa. Menurutku seperti itu akan lebih better dan menghemat waktu kita banyak. Nah, aku memberikan penawaran 4 juta untuk video animasi durasi 4 menit seperti terlampir screen di atas. Kita pastikan bahwasanya kita adalah freelancer yang ramah, freelancer yang bisa diandalkan, dan kita tuh jangan flat ngasih informasi gitu. Itu menunjukkan bahwa kita itu bisa atau punya capability di bidang yang kita kuasai gitu ya. Nah, overall saya paham sekali dengan goal dari video animasinya sesuai dengan script ya. Jika setuju dengan penawaran harga saya, saya akan buatkan invoice. Jadi kita lakukan terus, kita kayak ibaratnya kapan-kapan gitu ya. Lalu tapi dengan bahasa yang memang santai dan tidak terlalu mendesak. Lalu kakak bisa payment setelah itu. Jadi kita jabarkan prosesnya, karena nggak semua orang itu sering pakai platform jasa seperti ini. Jadi kita jelasin alur prosesnya secara singkat gitu. Setelah itu mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk detail dari kebutuhannya kakak ya. Nah, jadi dengan seperti itu mereka, ternyata prosesnya dari A, B, C, D nggak begitu ribet kok gitu. Ditunggu kabar baiknya. Jadi selalu di akhir seperti itu ya, ditunggu kabar baiknya kak gitu. Selasa bisa selesai. Nah, artinya ini adalah pertanyaan konfirmasi. Dia sudah mulai, ternyata dia mau nih sama kita. Dia konfirmasi, tapi yakin nih Selasa bisa, soalnya waktu mepet loh. Nah, kita juga harus yakinin diri kita sendiri. Bisa nggak nih dalam waktu mepet kita menyelesaikan tugas? Kalau aku merasa dengan capability yang aku punya, aku bisa. Selasa itu kan bukan Selasa pagi, siang, atau sore. Aku bilang Selasa malam. Nah, bisa kak Selasa malam aman kah? Karena Selasa malam pun malamnya pun jam 23.59 itu masih termasuk dalam Selasa kan gitu. Saya buatkan infosnya sekarang kak gitu. Nah, aku takut klien aku ini mungkin akan mencari freelancer yang baru karena mungkin harganya kemahalan kah atau yang lain kah. Aku membuat sebuah limit waktu ya. Kak, ini payment hari ini, maka kemungkinan besar di hari Senin malam sudah selesai kak. Jadi nggak perlu nunggu sampai hari Selasa malam. Hari Senin malam mereka udah bisa melihat hasilnya kalau paymentnya itu hari ini, sekarang, bukan besok gitu. Jadi aku pengen menjaga klienku ini supaya cepat transfer gitu. Itu strategi namanya scarcity, keterbatasan waktu gitu. Nah, saya buatkan invoice-nya sekarang ya kak, karena tidak ada konfirmasi nih. Berarti kan udah 1 jam. Ingat ya, tadi aku melakukan follow up setiap 1 jam sekali, dan ini aku lakukan juga kurang lebih 1 jam sekali. Saya buatkan invoice-nya sekarang ya kak. Anytime, kapanpun ketika kakak sudah payment, saya akan support pengerjaannya. Jadi kapanpun, mungkin jam 12 malam atau kapan, langsung kerjain gitu ya. Mengingat deadline-nya Selasa. Nah, ini adalah hari tanggal 27. Kita cek back lagi ya, tanggal 27 itu hari Jumat kan. Nah, hari Jumat belum payment, sedangkan Selasa sudah deadline. Nah, mengingat deadline Selasa, saya target Senin malam selesai. Jadi kakak punya spare waktu untuk cek, dan mungkin nanti ada revisi jadi bisa lebih cepat. Kita kasih alasan kenapa sih dia mesti bayar sekarang. Supaya Senin bisa selesai. Kenapa Senin harus selesai? Supaya kalaupun ada revisi bisa lebih cepat, sehingga dia bisa lebih cepat juga melihat hasil yang terbaiknya setelah direvisi. Jadi kita kasih reason itu. Jadi kalau ibaratnya apa ya, kita kita jadi salesnya, kita jadi customer service-nya, kita juga jadi freelancer-nya. It's okay banget. Itu untuk menaikkan value-nya kita. Itu namanya added value teman-teman. Jadi freelancer bukan cuma jago desain doang, jago bikin video doang, jago bikin apapun itu skillnya, tapi juga harus memberikan added value ketika kita melayani customer kita atau melayani calon klien kita gitu. Nah, ternyata dia payment siang kak, terlampir untuk penawaran. Ini baru invoice ya. Invoice-nya ya kak, feel free to discuss kak. Nah, karena aku pikir apakah mungkin dia bakal nego gitu, ternyata tidak teman-teman. Langsung nih jam 1 kurang aku bikin invoice, di jam 3:30 sore dia payment. Nah, buat pembayaran. Oke mas, sudah ya. Untuk storyboardnya ada sedikit revisi, is okay.
it's okay ya, karena dia udah payment. Kami buat lebih sedikit, bahkan better. Untuk misalnya bisa mohon mas, nanti kami buatkan zoomnya. Nah, kemudian aku sampaikanlah untuk waktunya di jam berapa. Nah, kemudian dia nego dan seterusnya ya untuk komunikasinya. Nah, jadi pelajaran pertama adalah, kalau kita boleh throwback ya, kita kembali lagi, pelajaran pertamanya adalah pastikan untuk menyematkan link portofolio dari teman-teman. Yang kedua, jangan ragu kalau dia memberikan referensi yang mungkin di luar dari kapasitas teman-teman. Teman-teman flight aja dulu. Teman-teman pastikan apakah style dari video yang teman-teman buat, apakah style dari desain teman-teman buat, itu sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau sesuai maka gas, itu rezeki teman-teman. Nah, yang ketiga, pelajaran ketiga adalah memberikan scarcity atau keterdesakan waktu supaya dia cepat-cepat untuk melakukan payment. Jadi teman-teman udah bisa dapat klien secepat mungkin gitu. Setelah itu, be a good sales. Jadilah sales yang baik teman-teman. Layani klien teman-teman dengan menganggap mereka adalah teman terbaik kamu gitu ya. Saling membantu gitu. Jadi bukan cuma uang, tapi kita melayani dia dengan tujuan atau niat kita juga pengen membantu gitu. Nah, menurutku dengan hal-hal seperti itu yang kita lakukan, kita bakal lebih mudah untuk komunikasi dengan klien, dan klien juga akan lebih percaya dengan kita gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Walaupun sekali lagi videonya itu cukup singkat, tapi aku selalu berharap bahwa ini bisa berguna atau bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk dipraktikkan, dan aku senang banget kalau teman-teman mau komen untuk bertanya apapun tentang video ini, tentang tips, tentang strategi seperti apa bang, cara dapat apapun, please hanya ke aku di komen. Aku pasti bakal jawab komen-komen dari teman-teman semua ya. Thank you untuk yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang teman-teman, dan aku bisa terus untuk bikin konten edukasi kayak gini. Pertama seputar finansial, seputar tips nambah cuan, dan tips-tips lainnya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.